Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anak kelas 8 semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan mempelajari materi bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan bagian yang keempat, yaitu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Anak, apa yang akan terjadi jika bangsa ini terus berseteru? Jika bangsa ini terus berseteru di internal, akan sulit untuk unjuk gigi dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif. Karena apa? Karena konflik itu hanya akan membuat bangsa ini mengalami perpecahan dan jika dibiarkan akan mengganggu stabilitas negara. Pada gilirannya, itu akan mengguncang keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI adalah ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan baik itu kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bagaimana agar keutuhan NKRI tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap-sikap berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Dan yang kelima adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Baiklah, untuk masing-masing sikap akan kita bahas satu persatu berikut ini. 1. Cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Bisa juga dengan menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Bisa juga dengan mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, atau dengan rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Sikap yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, menjalin persahabatan antar suku bangsa, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Sikap yang ketiga adalah rela berkorban. Apa itu sikap rela berkorban? Yaitu sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun
akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal misalnya berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI, berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara, atau berkorban dengan harta yang kita miliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Sikap yang keempat yaitu pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi sekarang ini ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi, juga informasi. Hal ini telah mendorong perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, di antaranya kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Kesiapan sosial budaya juga, untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Kemudian, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. Kemudian, kesiapan perekonomian rakyat. Dan di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional, yaitu fisik dan non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Yang kelima adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Contohnya, yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya, menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Artinya, setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Contoh yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada ini akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan. Contoh yang keempat, misalnya mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, UUD 1945, dan Sangsaka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama,
kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Contoh yang kelima yaitu menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya apa? Agar Indonesia menjadi lebih baik. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Mematuhi protokol kesehatan, ini adalah sebagai salah satu menaati peraturan di era pandemi COVID-19. Anak-anak, demikian tadi pembahasan materi pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Materi ini bermanfaat untuk kalian dan pada akhirnya kalian bisa mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Terima kasih sudah memperhatikan dan kita ketemu lagi dalam pembahasan materi yang lainnya.